ini ada pertanyaan, manakah yang lebih baik, amalan yang banyak sekaligus atau yang sedikit tapi rutin dilakukan? Masya Allah, ini padahal sering kita bahas ya. Amalan banyak sekaligus contohnya apa? Misalnya seseorang itu membaca Quran sebulan sekali khatam. Bukan sebulan sekali khatam maksudnya. Jadi sekali baca, dia langsung khatam. Tapi bacanya sebulan sekali. Jadi misalnya tiap tanggal 1 dia punya kegiatan membaca Al-Quran sampai khatam setiap tanggal 1. Tapi setelah itu tanggal 2 sampai tanggal 30-nya off dulu. Nanti tanggal 1-nya gitu lagi. Itu amalan yang sekaligus banyak, atau yang rutin, atau yang sedikit tapi rutin dilakukan. Misalkan setiap hari 1 juz sampai 30 hari, sehingga sama khatamnya sebulan sekali juga. Hanya yang pertama tadi sekali baca 30 juz, yang kedua ini setiap hari 1 juz kalikan 30 hari sehingga genap 30 juz juga khatam. Sama-sama khatam. Mana yang lebih baik dari keduanya? Ini sering kita bahas sebenarnya ya teman-teman sekalian. Kita ingat riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla." Yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin walaupun ia sedikit. Di sini jelas ya bahwa amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang rutin walaupun sedikit. Dari hadis ini sudah bisa menjawab pertanyaan tadi itu. Yang kedua yang lebih baik ya, yang rutin dilakukan walaupun sedikit. Kita harus membiasakan beramal walaupun kecil sedikit, tapi kita biasakan, kita rutin. Baca Quran 1 hari 1 juz misalnya. Atau infak sedekah setiap pagi habis subuh kita keluarkan misalkan 2.000, 3.000, 5.000, tapi setiap hari kita keluarkan. Jangan seminggu sekali misalkan 50.000. Tapi mendingan lebih baik setiap hari kita keluarkan misalnya 5.000, 5.000, 5.000 setiap pagi habis sholat subuh kita keluarkan infak sedekah. Kita itu lebih baik daripada beramal sekaligus tapi banyak. Ya. Mengapa? Karena tadi amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin walaupun sedikit. Jadi rutinitas inilah ya, amal yang rutin inilah yang perlu kita garis bawahi dan kita amalkan. Kita belajar misalnya dari sebuah batu besar, batu itu kan keras ya. Batu yang keras itu, tapi kalau ditetesin air setiap hari, satu tetes misalnya, bisa berlubang apa enggak? Bisa. Artinya, kalau rutin dilakukan amalan itu, maka itu akan membekas dalam kehidupan kita. Sebaliknya batu yang keras itu kalau kita siram sekaligus nih, pakai air 1 ember misalnya, atau satu drum, bisa nggak melubangi batu itu? Belum tentu bisa. Tapi kalau ditetesin setetes ya, tes gitu, bisa lubang juga nggak? Ternyata bisa. Jelas ya dari sini ya. Jadi ternyata amalan rutin itu lebih membekas daripada amalan yang sekaligus. Untuk itu kita harus banyak belajar, teman-teman sekalian. Kita harus banyak belajar dari fenomena alam ya. Misalnya tadi batu tadi itu ya, yang ditetesin air terus-menerus maka ia bisa berlubang. Artinya apa? Ada semangat, ada harapan dalam menjalani hidup ini. Karena kita ini kalau berhenti beraktivitas, karena kita lalai misalnya atau malas, maka kita tidak akan pernah meraih apapun yang kita inginkan. Karena kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas, karena kita malas dan sebagainya. Tapi kalau kita beraktivitas walaupun sedikit, insya Allah itu akan lebih bermanfaat untuk kita. Nabi Zakaria alaihi salam di masa tuanya juga masih terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah saya sampaikan ya, bahwa Nabi Zakaria tidak pernah putus asa dalam berdoa dan tidak pernah merasa kecewa dalam doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun mengabulkan doanya walaupun beliau sudah sangat sepuh, sangat tua. Nabi Yunus alaihi salam juga sama, diselamatkan dari ikan paus atau ikan yang menelan beliau. Karena Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena ia banyak berzikir di saat susah, di saat dimakan ikan, di perut ikan tadi itu, tetapi juga beliau juga banyak berzikir ketika di saat lapang. Bukan cuma ketika susah saja ya. Atau kita ambil contoh lain. Teman-teman ingat ya kisah Imam Bukhari. Imam Bukhari kecil itu kan beliau seorang yang buta. Ketika masih anak-anak, masih kecil itu buta, matanya buta. Tapi ibunda Imam Bukhari ini tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah agar penglihatan anaknya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia normal lainnya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah SWT mengabulkan permohonan sang ibunda. Dan akhirnya Imam Bukhari pun dapat melihat. Padahal kalau dipikir-pikir ya, secara logika kita, mustahil orang buta dapat melihat. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Bukan karena Imam Bukhari dilebihkan dari yang lain, bukan. Karena doa yang istiqomah yang dipanjatkan oleh ibundanya siang malam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun mengabulkan doa sang ibunda ini. Akhirnya Imam Bukhari bisa melihat kembali walaupun sebetulnya beliau dalam kondisi buta matanya. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah meremehkan amal yang dilakukan secara istiqomah, secara rutin. Karena ia akan menguatkan kita, memberikan pengaruh yang baik untuk diri kita, mencegah kita dari perilaku buruk, dan mengawal kita menuju apa yang kita cita-citakan insyaallah.